Kabupaten Pegunungan Arfak adalah salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat. Ibu kota Kabupaten Pegunungan Arfak terletak di Distrik Anggi. Pegunungan Arfak menjadi pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang resminya dimekarkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Dengan jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebesar 69.473 juta jiwa. Kabupaten Pegunungan Arfak terdiri dari 10 distrik dan 166 kampung. Dari distrik ini mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Pegunungan Arfak yang ke-9. Oke, baik, selamat siang guys. Saya sekarang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari, dimekarkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Dengan jumlah distrik ada 10 distrik terbesar dengan 166 kampung. Ya, ini situasi Pegunungan Arfak pada jam 1 siang. Ada 2 danau, yaitu danau laki-laki dan danau perempuan. Ya, inilah Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik, terima kasih untuk diketahui. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Mentor Dr. Agustinus Muid STA MTH, yang saya hormati Coach Erdiansa Ahli Madya, serta dosen Ibu Sudarmi Narwis SEMM. Pada video kali ini saya akan mengajak semua teman-teman CPNS untuk menyimak bersama-sama hasil aktualisasi habituasi saya selama 1 bulan di lapangan. Biar nanti langit terbelah. Kegiatan pertama, dalam bertemu mentor, nilai aneka yang saya dapatkan yaitu yang pertama, anti korupsi. Adalah saya berani menyampaikan isu kepada mentor terkait aktualisasi yang akan saya jalankan. Nilai yang kedua adalah etika publik, yakni jujur, bertanggung jawab dalam baik berpakaian maupun bertutur kata dalam menyampaikan isu kepada mentor. Tahapan kegiatan kedua, dalam tahapan kegiatan kedua, nilai aneka yang saya dapatkan yakni anti korupsi, etika publik, dan nasionalisme. Baik, saya sekarang berada di Terminal Wosi, di mana para sopir-sopir pegaf mereka mulai bertolak ke Kabupaten Pegunungan Arfak
bongkarnya dari sini. Namun kondisi sekarang terminal masih direhab atau dibangun ulang, sehingga sopir-sopir sementara membuat pangkalan di sebelah selatan saya. Mari kita pergi lihat pangkalan mereka atau base camp. Terima kasih. Tahapan kegiatan berikut yaitu melakukan survei pada base camp kedua yang terletak di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam perjalanan ke Kabupaten Pegunungan Arfak, kita menggunakan mobil jenis double gardan dengan jarak tempuh 4 jam perjalanan dari Kabupaten Manokwari. Dalam survei kedua kali ini, saya harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai aneka, yakni anti korupsi, nasionalisme, dan etika publik, di mana saya harus bertanggung jawab menyampaikan atau memberikan pandangan saran kepada para rekan-rekan sopir yang berada di Pangkalan 2 Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan secara termak, baik, dan jujur. Kabupaten Pegunungan Arfak hanya bisa dilewati dengan 2 jalur alternatif, yakni lewat jalur darat dan juga jalur penerbangan. Namun hingga sampai saat ini jalur penerbangan belum diaktifkan. Itu tadi yang plat gantung kebanyakan. Yang plat gantung kan beda dari aslinya dari lantas. Kan ada apa? Logo di lantas di situ. Kalau plat gantung beda juga, dia punya plat asli beda sama plat itu. Tapi saya perhatikan di gunung ya 1, 2, 3 lah plat begitu. Iya. Jadi istilahnya plat apanya itu mana semua. Ada plat dari luar PB nomor sekian. Nah, coba ada razia di depan Polda. Biasanya mobil Hilux rame. Iya. Kalau dia tahu ada razia, tetap tidak muncul itu karena ada radio. Betul. Radio baku kontak. Nah, di sini ada razia, di sini ada sipit. Sudah, semua balik kanan ada di singgah. Berikut kita mendengarkan tanggapan dari rekan supir kita yang kurang lebih sudah 30 tahun beliau beroperasi pada Kabupaten Pegunungan Arfak.
Nama supir tersebut adalah Anca. Beliau berasal dari suku Makassar dan sudah berpengalaman mengenai kendaraan mobil, baik itu lintas Pegaf maupun lintas Bintuni. Karena beliau sudah lama, kurang lebih 30 tahun mengabdi pada daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, khususnya di dunia otomotif, yaitu angkutan umum pedesaan. Mati plat. Jadi kalau bisa itu ini karena kalau mati plat kan jelas tidak bayar pajak di sini. Kita yang tiap tahun bayar pajak bagaimana? Toh? Harapan-harapan ke depan bagaimana? Ya bisa diperbaiki lah. Bisa ini cuma usulan toh. Kalau bisa dikondisikan ada yang dari dinas mana, terutama dari perhubungan. Kalau bisa ada razia bagaimana toh? Karena kita tiap hari naik begini wah. Kalau penumpang ya lumayan, cuma itu sama-sama mencari, sama-sama cari makan, cuma itu ya. Yang plat-plat dari luar, ada yang KT, ada yang mati pajak, ada yang kalau mati pajak tidak masalah sih istilahnya, yang penting PB. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lepas aku selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku.
cinta adil dan makmur. Sebagai informasi, dalam pengambilan data di lapangan, saya memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu dalam melakukan pengambilan data di lapangan, yaitu saya mendata jumlah kendaraan roda 4 yang beroperasi pada Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam pengambilan data, saya fokuskan pada titik pertama, yaitu pada pos pengawasan kendaraan di Kampung Endabri, Distrik Manyambong. akan padamu menggapai cita adil dan makmur. Sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera. Dalam hal berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Papua Barat, saya harus memperhatikan nilai-nilai aneka, yakni ada etika publik, ada nasionalisme, ada anti korupsi. Selamat sore, saya sekarang berada di Polda Papua Barat, bagian Dirlantas Papua Barat, akan berkoordinasi dengan Satlantas terkait kendaraan yang lalu lalang atau kendaraan umum yang beroperasi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik, terima kasih. Dan berada di Dirlantas Polda Papua Barat, sektor Kabupaten Manokwari. Saya akan menyerahkan data kendaraan yang selama aktualisasi habituasi saya sudah praktek langsung di lapangan selama 1 bulan. Saya akan menyerahkan kepada Dirlantas Polda Papua Barat, sektor Manokwari. Terima kasih. Tersiksa bagaikan terikat dengan rantai raksasa. Hidupku tersiksa bagaikan terikat dengan rantai raksasa. Hanya bagaikan burung yang terkurung di dalam. Setelah selesai menyerahkan hasil kepada Dirlantas Polda Papua Barat, saya hendak melakukan sosialisasi penyampaian isu yang saya angkat pada teman-teman kerja di kantor Dinas Perhubungan, Perikanan, dan Pertanahan Kabupaten Pegunungan Arfak.
Kegiatan keempat, yakni membuat kode stiker pada kendaraan. Tahapan pertama yakni saya hendak bertemu mentor guna menyiapkan atau menyampaikan program kerja atau isu yang saya angkat berikutnya. Setelah berkoordinasi dengan mentor, saya hendak membuat suatu desain stiker khusus yang digunakan pada kendaraan umum, kendaraan dinas, maupun kendaraan pribadi. Sehingga hal ini membuat saya dengan mudah dapat mendata kendaraan yang masuk keluar Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan stiker yang telah saya buat, dan nantinya saya akan tempel pada setiap kendaraan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam proses percetakan stiker, saya harus memastikan kualitas dan mutu kertas yang digunakan, sehingga hal ini dapat digunakan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jadi plat kita tulis langsung nama sopir di plat itu mobil. Ini untuk plat merah. Jadi ketika dong ganti plat, kau sudah tahu bahwa ini plat merah. Nah, ini plat kuning. Karena sekarang kendala kan plat hitam juga muat penimpa. Macam sana itu kan plat merah, 40 itu kan plat merah. Ketahuan. Jadi kalau tempel ini ketahuan bahwa itu plat merah. Itu orang keuangan umumnya. Jadi nanti dengan ini Polantas dong bisa tahu. Oh ini plat merah, tapi ini ada plat penumpang. Syuting kesini lagi. Dan nanti besok bisa datang baru pun jaga tempel, catat DS, data. Dengan begitu data itu nanti satu ke Dirlantas Polda Papua Barat, satu untuk ketua dinas. Dia tuh bisa tahu berapa kendaraan yang bolak-balik dipegang. Karena sekarang ini pendulan tambah banyak, mobil banyak yang masuk. Kan kemarin ada kejadian di Tatubonan, kita tahu mobil siapa yang ini. Dari situ tuh dari dinas tuh bisa pantau. Oh, lu kasih tahu nama, ini supir plat ini, oh pakai di Polama ada. Ini nanti ini memang dia punya bahan ini tidak terlalu untuk 1 tahun, tidak mungkin berapa bulan dirusak. Tapi nanti ke depan bapak kita usahakan toh, itu desain gambar yang bagus lagi. Nah, nanti dari sini baru kita usul ke, tapi ini saya punya macam ini plat dari luar toh. Plat dari luar kita kan tuh juga belum tahu ini apa ke mobil, plat dari Jawa. Tapi kalau dengan kode ini, oh itu mobil Pegas. Nanti dari sini baru Papa izin lagi kita mungkin bodoh ke Kabak Hukum Organisasi untuk bikin kita tarif harga penumpang. Kau macam dari Manokwari Pega berapa? Sudah? Sudah? Sip, terima kasih, mantap. Yang ini untuk plat merah, yang ini untuk plat kuning, yang ini untuk plat hitam. Nanti kendaraan yang masuk teman-teman pasang di setiap mobil yang masuk. Lihat plat hitam pasang, lihat plat kuning pasang, terus plat merah. Setelah itu tanya supir punya nama sama DS, catat di buku agenda sehingga menjadi data untuk kita dinas perhubungan. Yang kedua, kami akan kerjasama dengan Dirlantas Polda Papua Barat sehingga kita tertibkan kendaraan yang lalu lalang masuk ke luar Kabupaten Pegunungan Arfak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, bagaimana tanggapan Bapak terkait program pemerintah yang membuat kode stiker pada kendaraan ini? Menurut saya sangat mendukung sekali untuk program pemerintah ini, apalagi lewat dinas terkait, dinas perhubungan ini. Supaya stiker-stiker yang ini supaya bisa kita tahu mana yang mobil penumpang angkutan umum, mana yang mobil pribadi, mana yang plat merah. Nah, kita bisa tahu di situ yang diperbolehkan, yang mana yang boleh buat penumpang. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan lain terkait
yang plat merah, plat kuning mungkin bisa dikenakan sanksi apa kalau merah itu. Kebanyakan kan kita lihat di jalan ada yang gantung-gantung plat-plat hitam, padahal itu kan mobil pemerintah punya. Yang jelas untuk menjalankan roda pemerintahan dipegap itu supaya dinas-dinas atau pegawai-pegawai bisa lancar laksanakan kegiatan di Pegunungan Arfak. Kalau mobil plat kuning kan ya khusus dia layani penumpang saja, turun naik layani masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang saya punya masukan tanggapan mengenai stiker-stiker yang dibagi ini. Saya melalui dinas perhubungan. Ya, termasuk pajak-pajak itu saya sangat mendukung juga, karena itu untuk PAD pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pembangunan daerah. Jadi saya sangat mendukung sekali. Terus kalau bisa dinas perhubungan dengan dinas PU itu jalan yang di Gunung Pasir itu tolong diperhatikan Kak. Karena itu sangat berbahaya, apalagi angkutan umum ini muat masyarakat, muat sayur dan lain-lain. Itu yang perlu. Karena nanti sangat beresiko lagi itu. Kalau bisa dinas perhubungan dengan dinas PU itu perhatikan jalan itu, karena itu jalan umum untuk kita semua yang naik ke arah-arah Pegap. Mungkin itu saja yang masukan dan tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kami sangat mendukung program pemerintah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kami sangat mendukung program pemerintah dari Dinas Perhubungan. Kami dari Dinas Perhubungan akan memasang kode stiker pada setiap kendaraan, baik itu dinas, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, menandakan bahwa kendaraan tersebut telah didata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak. Mantap. Dalam proses pemasangan stiker kode kendaraan, saya harus memperhatikan cara pemasangan stiker dan juga jenis plat yang akan dipasang, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemasangan stiker kendaraan, baik itu kendaraan umum, kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Demikian video singkat saya. Atas perhatian dan kerjasama saya sampaikan terima kasih. Sesuai dengan moto Kabupaten Pegunungan Arfak, yakni pekerjaan yang kita kerjakan sepertinya untuk Tuhan.